Terima kasih. Dan putus bagus tidak didengar firman Tuhan di tengah orang asing. Jadi lihat kanan kiri muka belakang, siapa tahu masih ada yang belum kenal, silakan kenalan. Ya, jangan pelit cuma kenalan saja, jangan pakai bahasa roh. Kenalan yang benar ya. Ya. Kalau sudah kenal semua tetap kasih salam. Bila Tuhan mau pakai hidupmu, Tuhan mau pakai hidupmu. Saya diminta untuk panitia. Tema yang disampaikan adalah Kingdom Evangelist. Haleluya. Dan saya rasa ini berkaitan dengan Indonesia. Ya, banyak sekali kabar simpang siur di negeri kita, dan saya rindu untuk kita mengerti posisi kita, lalu bagaimana kita bisa berfungsi. Apakah hanya ikut menggerutu, hibah, dan juga ya menghujat-hujat, atau Tuhan memberikan kita fungsi sehingga kita bisa melaksanakan dengan bagus dalam kehidupan ini. Nah, dengan cara yang aneh, walaupun bukan ini, saya akan kasih prolog. Mari kita buka Efesus 4 ayat yang ke-11. Efesus 4 ayat yang ke-11, saya betul-betul dahulu sudah ada kepanjangan. Oh, bulat nanti kalau saya minta dikasih cepat ya. Emang nggak ada PPT. Baca lantang keras, mantap 1, 2, 3. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Pengajar yang mengerti kalau ini firman Tuhan, katakan amin. Amin. Yang enggak gombal sungguh sayang Tuhan Yesus, katakan amin. Yang tidak hanya dengar mau lakukan firman, katakan amin. Amin. Haleluya. Silakan masuk lewat portal ini. Dan ialah memberikan baik rasul, nabi, berita Injil, gembala, pengajar. Ya, saya mau klarifikasi kalau Anda beda studi dengan saya atau beda teologi dasar, maafkan saya. Ya, karena memang yang harus kau yakini firman Tuhan, kalau ajaran doktrin dan sepedang belum tentu. Jadi saya meyakini rasul itu sudah tidak ada. Yang ada adalah karunia rasul. Ya, karena rasul itu punya satu syarat dan ketentuan berlaku, harus jumpa dengan Tuhan Yesus. Maka the 13th apostle is Paul. Ya, dia berjumpa Tuhan di Damaskus. Jadi, apakah sampai sekarang masih ada kerasulan? Ada, tapi karunianya. Makanya ini berbicara mengenai karunia jawatan, bukan jerawatan. Apakah kalau terus jerawatan karunia hilang? Tidak, tidak ada hubungannya. Ada pendeta di Surabaya berkata, ini karunia jawatan 5, dia tambahkan jadi 6. Ya, saya menghormatinya, namun saya tidak setuju. Lalu Nabi, kenapa saya merasa perlu harus mengklarifikasi? Karena banyak orang di zaman ini dengan gampang itu ya membranding dirinya ini rasul siapa, sungguh. Kalau di sini semua rendah hati ya, saya sudah jumpa banyak orang yang sudah bagaimana lagi. Lalu Nabi, ya. Nah, saya meyakini bahwa sudah tidak ada Nabi lagi. Yang adalah karunia kenabian. Jadi jangan sejajarkan diri kita itu seperti Yesaya, Yeremia, Yoel, ya, no. Jadi itu yang saya yakini. Nah, firman Tuhan berkata, baik pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Saya ada gereja. Saya masuk gereja sungguh-sungguh ya di Jogja itu dengan Ibu Kristi dan juga Koko Musa. Ya, Pak Musa ya. Ternyata kami satu institusi dulu di Jogja. Dan saya diajarkan waktu itu oleh Kak Edi, kalau kita mau ingat gampang, kerasulan itu bisa sentuh semua wajah jari dengan gampang. Ya, maka kalau ada orang mengakui karunia jawatannya rasul, itu biasanya keyboard bisa, nyanyi bisa, profetik bisa, ngajar bisa, menggembalakan bisa, fasilita juga lumayan. Jadi dia bisa semua itu. Ya. Jadi kalau ada orang mengaku karunia jawatannya rasul, kita akan tanya dia pertanyaan, saudari apa saja dalam kehidupan ini? 3 pabrik, 2 gereja, itu semuanya. Ya. 4
4 gerobak mie ayam, 2 gerobak siomay, tidak apa-apa. Pokok from zero to hero itu adalah ciri khasnya karunia kerasulan. Perintis dari tidak ada jadi ada. Lalu saya simpan ya karunia penunjuk ini, dan ada nanti inilah ada nabi profetik. Karunia jabatan apa yang paling sering memakai penunjuknya Tuhan Kristi? Ya, hai kamu. Tuhan bilang kamu ini karunia yang paling sering pakai penunjuk. Ya. Lalu 3 pemberita Injil. Ya, yang paling tinggi dari tengah. Karena dia adalah dengan gampang sekali, fasilida, dia menarik, dia biasanya memang punya people power untuk menarik minat daripada orang-orang di kerumunan. Lalu adalah jari manis, tempat di mana cincin kawin, itu biasanya gembala. Ya, Bapak Gembala itu kalau orang berkarunia jabatan gembala gampang. Bapak sudah menggembalakan berapa tahun, ya, bukan berapa jumlah. Karena Tuhan itu berbeda dengan manusia. Kalau jumlah juga oke sih, tapi kesetiaan itu lebih penting. Lalu pengajar, ya, clicking ini diberikan Tuhan punya fungsi yang unik, gak usah saya bahas. Dia pandai mengorek-ngorek sampai hal-hal yang paling pojok sekalipun. Ya, Anda jangan bergumam, ya, kalau bergumam kira-kira jangan sampai dengar. Jadi kalau ada orang mengaku karunia jabatannya itu adalah pengajar, kita akan tanya sama dia, S2-nya STT mana? Gitu. Kalau dia jawab, saya tuh teologinya otodidak, tinggalkan dia. Ya, karena kalau jabatan lain boleh otodidak, gitar boleh otodidak. Kalau teologi kamu harus ada landasan yang terpercaya, nggak bisa otodidak. Ya, walaupun bisa otodidak memulainya, tapi harus tetap mengambil legalitas, STT tertentu sehingga bisa dilacak dan dipertanggungjawabkan daripada pengajarannya. Nah, saya membutuhkan ini, kenapa? Baru kita masuk ke Yesaya 52 yang ke-7. Tolong Turmet, Yesaya 52 yang ke-7. Yesaya 52 ayat yang ke-7. Ya. Sudah? Yuk. Oke, sudah. Ya, habis itu tolong siapkan Roma 10:15. Habis yang ini. Mari baca lantai keras 1, 2, 3. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberikan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Mengerti belum mengerti, katakan amin. Amin. Dan percaya kalau ini firman Tuhan, katakan amin. Amin. Ya, Roma 10:15. Roma 10 ayat 15 itu 3. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Amin. Terima kasih. Amin. Ya. Jadi dari 5 karunia jabatan, belum tentu semua dikaruniai karunia jabatan rasul. Kita sendiri, belum tentu. Kita akan menginginkannya. Kayaknya kelihatannya keren seperti Saitama. Bukan. Ya, from zero to hero gitu loh. Ya, tapi enggak. Kita juga suka profetik, apalagi ya yang hikmat marifat. Saya tahu apa yang kamu lakukan 2 minggu yang lalu, hari Rabu, pukul 7. Wah, itu tuh biasanya kan, mengerikan sekali. Tapi sekali lagi, ya tidak semua anak Tuhan diurapi karunia jabatan profetik. Ya, gembala juga. Misalnya ini segini banyak semua gembala, lo jemaatnya di mana? Tapi karunia gembala ada. Pengajar juga. Ya, saya baru didorong untuk ngambil S2 dan saya belum bisa karena memang banyak pekerjaan. Nggak bisa, belum. Tapi dari 5 karunia jabatan ini, semua anak Tuhan diurapi Tuhan untuk punya karunia jabatan yang ketiga, yaitu evangelis, yaitu memberitakan berita baik. Pak, aku nggak fasilida, urusanmu. Karena karunia jabatan ketiga ini tanggung jawab kita semua. Anda baca firman Tuhan, kenapa Roh Kudus turun atas kita? Kata Tuhan, supaya kamu punya kuasa untuk menjadi saksi. Haleluya.
Ya, bukan seksi, saksi. Gak ada aku mengurapi kau supaya kau bikin album rohani. Bukan. Aku urapi kau supaya kamu bikin mega church. Belum tentu. Aku mengurapi kau supaya kau jadi saksi. Kenapa Kristus bangkit? Supaya kamu jadi saksi. Kenapa Tuhan menyertaimu sampai kesudahannya? Karena kamu pergi jadi saksi. Jadi semua kebaikan Tuhan sumber daya ini, kenapa kita masih sehat? Kemarin COVID-19 berapa ribu mati. Kenapa kita stand still masih ada sampai hari ini? Untuk jadi saksi. Untuk jadi saksi kebaikan Tuhan. Ya. Dan entah sejak kapan saya heran. Kalau dulu di masa saya itu dipaksa sama kakak-kakak rohani saya. Iya sungguh. Saya nggak ngerti ya. Di sini ada senior saya. Kami dibawa ke Malioboro. Disuruh bersaksi nama Tuhan Yesus. Bahkan saya nggak ngerti cara memulainya. Ya, saya ingat sekali itu ada bakul jamu gendong. Saya bilang ya kan, ibu tahu Tuhan Yesus? Oh, saya dodol gula Jawa. Langsung dodol gula Jawa. Ya, bukan. Dan saya ngerti sekali itu tidak gampang sekali waktu itu. Tapi dipaksa, dilatih. Saya adalah orang yang nggak mau dijinti zaman ini. Ya, beberapa hamba Tuhan bilang kalian, zamannya sudah ganti, nggak bisa kamu kayak gitu. Terserah kalau buat kamu. Buat saya, ya ada hal-hal yang nggak berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya. Yesus contohnya. Maka saya nggak suka dengan frase atau istilah generasi strawberry. Saya nggak suka itu. Ya, saya ajak kamu juga nggak suka. Ya, kenapa? Oh Pak, itu jenis strawberry itu tuh Pak, lihatnya indah itu Pak. Ya, tapi rapuh, gampang bunuh diri Pak. Normal Pak, itu generasi strawberry. Kalau gitu saya menolak anak-anak saya dan semua salah ini. Kalau gampang bunuh diri, mending kita jadi generasi durian. Boleh gitu? Aku. Terus itu kurang valid surveinya. Strawberry di Asia Tenggara termasuk Korea Selatan memang buah seserahan, bukan buah yang untuk fight, dilempar-lempar. Jadi bagaimana itu orang kasih analogi generasi strawberry kita telan mentah-mentah? Jangan mau kamu. Dulu di masa saya, ya maafkan saya. Dulu di era saya, kalau kami dengar atau baca di surat kabar itu orang bunuh diri minimal SMA. Itu syarat bunuh diri. Ditemui mahasiswi siswa SMA ini ditengarai karena patah hati. Dia bermain ayunan namun di lehernya. I have no idea about this age. Anak 2 SD bunuh diri. Saya nggak mau sebut strawberry. Saya adalah pembela strawberry. Strawberry nggak salah apa. Amin. Jadi, ini kalau kamu dengar kalian ngomong, Pak, pantas Pak, itu memang memblek itu kan memang generasi strawberry. Stop it. Jangan ngomong generasi strawberry. Enak aja. Itu adalah generasi yang belum diberikan firman Tuhan. Saya akan bertindak memberikan dia, ya, supaya enggak ayunan pakai leher. Jadi, ya. Dari semua anugerah ini, itu ada core-nya di karunia jawatan yang ketiga. Kalau kamu belum mau atau belum bisa, latihlah dirimu. Kenapa? Karena memang itu yang Tuhan berikan. Untuk kita semua mengambil fungsi masing-masing untuk memberitakan bahwa ada kabar baik. That's mean of gospel, right? Berita baik. Bahwa sampah seperti saya itu bisa berubah hidupnya. Ya. Saya overdosis 2 kali. Saya drop out 2 kali. Saya nggak lulus, saya lolos. Ya. Jadi kalau tidak karena Tuhan, saya tidak mungkin jadi seperti yang sekarang ini. By the way, ada yang ngerti nama Jelly Roll? Please, ada satu aja Jelly Roll yang tahu. Jelly Roll adalah, ya, narapidana hukuman mati
lalu dia jadi narapidana seumur hidup karena perbuatan baik tertentu, ya. Lalu dia dipenjara 42 tahun dengan 14 macam rehabilitasi yang selalu gagal, ya. Sampai suatu kali dia ditemukan Snoop Dogg, nggak ngerti Snoop Dogg apa. Saya ngerti kalian semua sangat rohani sehingga hanya tahu Lukas, Yohanes dan Yeremia, ya. Dan dia temukan bersenjata ini. Somebody save me from myself. I've been so long living in hell. Saya nggak bohong. Saya dibawa ke psikiater, saya dikonselingin. Papa mama saya bayar banyak untuk saya. Saya sembuh? Enggak. Siapa yang bikin saya sembuh? Yesus. Yes. Siapa yang bikin Jelly Roll sembuh? Anda ngerti? Ini nggak penting banget. Jelly Roll itu saya curigai kalau Komsel sama Snoop Dogg dan Eminem. Oh, mereka masih punya banyak kebiasaan buruk, tapi mereka Komsel, gokil gak sih? Dan di Grammy dia ngomong Jesus is my king. Wow, maafkan saya. Kalau sampai sampah hukuman mati aja bisa hidupnya berubah, apalagi kalian para mutiara berlian kota Solo. Masa mau diam? Ya, saya sudah berpikir, ya, yuk berandai-andai, kita bermain logika. Kamu mau tolong kanan kirimu pakai apa? Pakai uang. Emang kamu banyak? Ya, susah kan? Kita aja masih butuh-butuh, ya kan? Lalu kamu mau tolong pakai apa? Tenaga. Emang waktumu banyak? Enggak kan? Bagaimana bisa tolong dunia ini? Berbagi Kristus. Saya nggak bohong. Saya dicurhati banyak orang mengenai MBG, mengenai isu-isu daripada bangsa kita. Wah, ngeri itu. Terus saya bilang, terus kita mau apa? Mau bisa apa? Dengerin semua sampah itu bikin hati susah. Masalahnya adalah bisa apa gitu? Betul tidak? Kita mau ngapain? Apakah cuma seperti itu lalu sudah? Saya kasih tahu, ya, saya adalah seorang pendeta penuh puji Tuhan, anugerah Tuhan. Semua keluarga saya bilang saya nggak punya tapak pendeta, ya, tapi kenyataannya saya pendeta. Saya punya 1 anak kandung, 18 anak angkat. Saya suka anak, tapi kami punya virus rubella, sehingga putri saya tunarungu, kelainan jantung dan skelerosis dari lahir. Ya, saya nggak leluh soal itu. Saya tetap bilang Tuhan Yesus bagus, Tuhan Yesus baik. Ya. Dan saya mau tabrak karena saya suka punya anak banyak, dan di Puri Kembangan SLB bagian C, Jakarta Barat, saya di sana 12 tahun menyekolahkan putri saya. Saya lihat ada murid lain 4 bersaudara tunarungu semua, jadi saya mundur. Saya nggak mau kalau saya punya anak tunarungu semua, masalah. Ya. Lalu saya lihat Brad Pitt dan Angelina Jolie, mereka angkat 6 anak, ya. Lalu saya doa Tuhan, kalau Tuhan percayakan, ya sudahlah, anak angkat gak apa-apa kalau bukan anak kandung. Jadi entah sejak kapan kami dikasih 18 sekarang anak angkat, ya. Yang 2 bayi merah, yang 1 ditinggal di teras, ya. So many things. Dan kami bertumbuh bersama-sama. Dan percayalah, karena saya mempunyai anak-anak seperti ini, saya terus berpikir, apa sih yang bisa menolong kita untuk merubah hidup kita lebih bagus? Apa? Ini, kasih tahu saya coba. Nih ya, sebelum saya closing, yuk kita main. Yuk kita main, semuanya buka. Jalur logikanya dibuka. Oke? Ya. Semua orang berguna sukses di bangsa ini pasti anaknya orang kaya. Setuju? Yang tidak kaya mati aja. No. Enggak, saya bisa sebutkan. Kamu googling cepat, berapa banyak pahlawan kita yang dari keluarga biasa tidak kaya. No. Ya udah. Karena mungkin kamu sedang tadi otaknya kemana, Jessica mau gak datang sih, nanti gimana sih kok responnya lama? Ya kan, saya ulang, ya kan. Orang kalau uangnya banyak, pas
pasti bahagia. Gak ada yang bunuh diri, amin. Ngerti kan bro? Ya kan? Ngerti kan? Bunuh diri adalah hak orang miskin. Betul? Enggak. Ya, Anda mulai ngerti logikanya. Kok orang kaya bunuh diri ya? Loh, mereka kurang apa? Ya, kurang apa? Bahkan ada artis itu tuh, kurang apa? Duitnya banyak, like-nya banyak, Instagramnya cetak biru dan kurang apa? Bukankah bunuh diri itu punya kita? Anda tahu obat penenang mahal-mahal itu yang beli orang miskin, orang kaya? Orang kaya karena harganya mahal, orang miskin beli ciu. Mabok. Jadi saya tanya, ya, kalau orang miskin, kita nggak mungkin ketemu orang miskin yang uangnya biasa saja dan bahagia. Anda setuju? Tidak. Saya ketemu orang biasa dan bahagia. Maafkan saya. Sebelum saya dipanggil Tuhan, ya, ada banyak banget pendeta yang bilang, saya waktu itu hancur lebur, saya bangkrut, saya dipanggil Tuhan, maafkan saya. Saya tidak. Saya dipanggil Tuhan di masa jaya saya. Ya, maafkan saya nggak boleh kekurangan. Cuma saya nggak bahagia. Saya bingung. Saya mengkonsumsi selama 6 tahun obat-obatan itu, dan saya heran sekali, kenapa kok saya nggak bahagia? Jelas? Sekarang saya tanya lagi. Kalau seorang anak disekolahkan di sekolah bonafit, sudah pasti jadi orang sukses, setuju? Terima kasih, sudah kritis sekarang. Kalau anak di sekolah sederhana, pasti jadi bandit penjahat, setuju? Enggak. Dengar baik-baik. Karena faktor pengubah dan penentu dalam hidup ini bukan uang, bukan sekolah bahkan. Itu memperbesar chance atau potensi, tapi bukan itu. Percayalah, saya nggak bohong. Hal itu adalah Tuhan Yesus. Saya patah hati sama pemerintah berulang kali. Nah, saya tanya, ya, penyebab patah hati apa semuanya? Jawab. Kenapa kecewa? Ekspektasi. Kamu murid paling bagus ya kan? Oh, yang ini jawab sih, tapi dari tadi ini sekarang dia. Berarti kita patah hati karena punya pengharapan, ekspektasi, betul? Ya. Berarti kita buat gampang, nggak usah punya pengharapan. Setuju? Ya. Tapi kalau nggak punya pengharapan, kita mati. Anda tahu orang bunuh diri kan kenapa? Nggak punya pengharapan. Duh, serba salah dong. Sekarang kita hadapi kenyataan paling pahit. Orang tua ajarkan kita paling pahit dulu lah kan. Ya, kalau memang kita dipojokkan suruh milih pilihan yang sulit, patah hati atau mati, pilih mana? Enggak, kamu harus pilih. Kamu harus pilih. Enggak mati. Saya pilih patah hati. Betul? Ya. Dan patah hati itu lebih rohani daripada mematahkan hati. Patah hati itulah jalan ninja Tuhan Yesus. Jalan ninja. Berapa banyak kita berkhianat sama Tuhan? Kamu kira enak di hati ini? Tapi patah hati, kalau belum mati, kita punya space untuk apa? Belajar. Belajar memanage pengharapan kita kalau kepada yang lebih bagus, bukan kepada orang yang mematahkan hati kita. Ya. Dan apa yang tidak berhasil membunuhmu akan membuatmu lebih kuat. Setuju itu? Iya, nggak apa-apa. Patah hati. Ya, the Queen of Jamu, Ratu Jamu Pulau Jawa, Brotowali. Brotowali, rasakan sana, cari. Itu adalah semanis madu. Gen Z sana cari Brotowali. Ya, maka apa yang kita tunggu? Roma 8:19 suruh buka. Roma 8:19. Sekarang saya nggak nunggu presidennya siapa, nggak mau saya udah cukup patah hati. Ya, saya tanya, kalau patah hati lalu berhenti mencintai, itu hanya untuk orang lemah. Orang kuat patah hati berulang kali tetap mencintai.
buat Tuhan. Ya ampun, kalian jangan, aku tidak mau patah hati, itu bukan kemauanmu. Mana ada orang cita-cita, Pak, rindu patah hati. Itu bukan, itu adalah dampak kamu belum mati, makanya kamu patah hati. What should you do? Learn. Belajar. Jangan terus habis patah hati kamu berhenti mencintai. Apalagi relasi sejenis ngawur banget. Aku sama cewek kayaknya udah gak ada minat Pak. Ngawur kamu. Ngawur. Telingamu setiap sofa itu sudah kamu sadar. Jadi baca dalam Korintus 1:3, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Yang tunggu siapa? Anak-anak. Kamu mau solo di lawat Tuhan? Yes. Mau tunggu siapa? Yes. Kamu Indonesia yang lebih bagus? Mau tunggu siapa? Seluruh makhluk nunggu presiden? No. Nunggu menteri? No. Dana MBG? No. Lahir apa lagi ya? Ini kalau apa-apa, tidak apa-apa. Seluruh makhluk menunggu saat anak-anak Allah dinyatakan. Siapa yang tahu? Yang merasa dirinya anak Tuhan, anak-anak tengah tiang anak haram. Ini, ya turun. Lihat kanan kiri, bilang kanan kiri. Tajam tapi kesupan. Aku ini sih dari kopi. Yang ditunggu kamu, yang dinantikan tuh kamu. Ya ampun. Kamu kira kita malah tunggu-tungguannya ditunggu. Yang ditunggu itu kamu, mengerti kata amin? Amin. Dan ini harus dilatih. Ini harus dilatih. Ini saya punya waktu berapa lama sih sebenarnya? Serah, jalan. Coba, besok pagi tidak apa-apa. Terima kasih Yusuf. Ya, siapa tahu besok saya sibuk. Ini anugerah Tuhan, saya datang karena tengah minggu, ya. Di dekat rumah saya ada Indomaret. Secara sepihak tanpa MOU, kami menamainya Indomaret kita. Saya dan 18 anak, kita sebut Indomaret kita. Karena kalau kita ke Indomaret, kita ke situ. Jadi Indomaret kita, ya sepihak dan tidak dapat benefit apa-apa. Seperti itu. Dan di Indomaret kita, ya, itu ada 1 pengemis, 2 penjual kerupuk, dan 1 penjual serbet dan handuk. Permainan berubah ketika di awal 2026. Awal 2026 saya tertarik, saya sudah survei benar-benar karena setiap orang baru di lingkungan kita notice. Ya, Januari akhir bulan itu muncul pengemis yang kedua. Pengemis yang kedua itu tinggi, ya 174 cewek. Oh. Ya, tinggi dan gaun-gaun dia itu culture. Wow, kamu bisa lihat Dolce, Banana, Gak banyak. Ya apa? Kok merek dia? Ya Louis Vuitton. Dia merek. Terus juga. Ya. Lalu ini si pengemis ini itu walaupun mengemis, Anda juga. Dia memang pasti pernah sekolah model. Gak pernah menunggu ini gak dia ratain. Jalur gini. Pokok dia ngemis. Ya. Dan dia tipe pengemis yang nggak duduk, dia jemput bola. Jadi kalau saya sama Vespa, anak saya lalu anak saya namanya Obaja yang paling busuk, B, dia datang, B, dia datang. Ya, dari arah jam 7, dia datang ke kita. Dan ya, saya biasanya akan membalikkan muka. Kadang-kadang saya membalikkan muka ke arah yang salah, malah ke dia. Kadang-kadang itu nggak sesuai dengan harapan. Ya. Dan dia akan menunggu apa? Mata kita berbenturan. Tunggu dia sabar. Itu Anda ngerti nggak tuh? Ngeri. Pengemis tuh nggak kalah loh sama konselor. Ya. Nunggu. Nanti kalau udah jelas berbenturan, ya baru dia ulurkan tangannya. Jadi kita tuh kalau nggak ngasih, rasanya bejat banget. Tapi
Tapi kalau nggak gini, tahu ya tuh ya, kalau nggak bentur mata, nggak terlalu merasa bersalah, nggak terlalu merasa bersalah, dan itu terus seperti itu. Ya sampai Tuhan kasih saya firman ini. Loh, saya tanya, penduduk sekitar situ, itu ternyata adalah kos-kosan, dan memang dia dulu mudanya model, ya, dan dia patah hati. Ketika patah hati, ya, maka pendulum di benaknya ini kurang saon, ya. Jadi kadang dia waras, kadang dia, ya, seperti itu, ya. Matanya takos, tatapan kosong, ya. Tapi kamu kalau punya teman, lihat kanan kirimu, kalau takos terus takun langsung, ya. Jadi kalau nanti dia gantung, ya, pencegahan lebih bagus daripada pengobatan. Nah, ya, setelah Maret saya dapat firman Tuhan ini. Seluruh makhluk menantikan. Dan saya pikir, yuk kita berjalur logika. Ini orang, kalau saya kasih dia ke rehabilitas, kira-kira dia sembuh tidak? Dia habis dari rehabilitas. Fakta bahwa dia minggat dari keluarganya karena dia sudah tidak mau lagi dimasukkan ke rehabilitas. Dan para gibahers di keliling kami, di rumah sakit itu, karena dia berpostur tinggi dan lumayan cantik, dia malah mengalami hal-hal yang menambah traumatiknya sendiri. Ya, jadi ketika saya beroleh hidayah daripada Roh Kudus ini, ntar saya kasih uang banyak, saya belum punya. Kakak senior saya memberikan contoh, Petrus Yohanes, Mas Perak, aku belum punya banyak. Tapi demi nama guruku Yesus orang Nazaret itu, jadi saya berangkat. Saya bilang sama anak saya, Baja, hari ini permainan berubah. Ya, pertahanan terbaik adalah menyerang. Ya, sebelum dia datang, kita datang. Vespa ini, Baja, posisi di mana? Sana jam 10. Cekrek. Ya, saya Vespa saya datangi dia. Jangan. Dia saya datangi. Dan dia belum siap. Dia lihat ini. Dan hebat loh dia itu. Dia kalau mau ngemis ya, dia nggak duduk loh. Dan dia berdiri. 174 itu, ya, dan dia akan siap-siap mengulurkan tangannya. Saya bilang, hari ini kalau tak kasih 10.000, kamu dengerin sebentar ya. Dia liatin terus. Mbak tahu Tuhan Yesus, hanya Tuhan Yesus yang bisa tolong hidup. Anda ngerti ketika saya ngomong itu dia, Tuhan Yesus. Ya, yang saya maksud adalah juru selamat dunia, bukan orang Yunani, orang Yahudi, bukan orang Filipina yang namanya El Yesus, bukan Tuhan Yesus. Anda ngerti? Dia meninggalkan saya, dia lari cepat-cepat, ya, gentian saya yang mengejarnya, orang berubah, ya, hai, Kristusku, ya kan, dan saya yang mencari benturan mata. Yang meluluh. Ini gila loh. Nah, sampai hari ini ya, dia nggak ngemis di tempat kita lagi. Nah, saya for sure seterusnya mendoakan dia. Walaupun kedagingan saya happy sih, walaupun dia belum terima Tuhan Yesus, paling nggak ada yang ngemis dan repot. Tapi saya sungguhan. Karena paling enggak kamu harus ngomong. Karena hidup orang yang begitu rusak itu mau ditolong pakai cara apa? Hanya Yesus yang sanggup. Nah, saya tutup demikian. Saya tutup. Pak, what should I do? Terus apa yang kita lakukan? Aku nggak seberani kamu loh. Lihat Yesus kejar-kejar sendiri. Saya kasih terus sedikit aja. Roma 12 ayat yang kedua loh. Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua ini memberikan guidance, ya, supaya paling enggak nanti kalau kita berpisah, engkau mengerti, engkau harus berkiprah macam bagaimana. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pembaharuan budimu. Kalau Kristenmu betul, ini zaman penyesatan. Kalau Kristenmu betul, firman Tuhan bilang apa? Don't be conformed. This word, don't be conformed. Kalau kamu mirip dunia ini, jangan-jangan kamu sesat. But be transformed by the renewing of the word of God. Kamu harus diubah terus oleh firman Tuhan. Situ magicnya berasal.
Sehingga kamu dapat membedakan mana yang kehendak Allah, mana yang baik, berkenan, sempurna. Saya nggak punya waktu untuk berkenan dan sempurna. Kita closing dengan baik. Gimana kita membuat Indonesia lebih bagus? Kota Solo yang lebih bagus, circle-mu yang lebih bagus. Nomor satu, nggak usah muluk-muluk, kita penuhi kuota baik. Pak, itu kan relatif, Pak. Urusanmu. Makanya karena relatif, sentuhan ringan. Baik, boleh? Baik. Ya, as that simple, sesederhana itu. Mulailah dengan nanti pulang. Ya, kamu ketemu papa mamamu, ketemu temenmu, ada yang datang boncengan angkat tangan. Ada? Nah itu beberapa kali. Nanti pas ngambil motor ringan. Beta tadi bilang gitu, aku pengen tanya, jadi buku yang apa yang murah tau? Terus temennya, lah iya ya, kurang apa? No hard feeling, please, no hard feeling, ya. Langsung datang ke Tuhan, aku harus lebih baik. Karena kalau mau jadi berkat, belum lewat baik aja belum bisa, nggak bisa main. Loh Pak, tapi aku gendut, Pak aku kurus, ini enggak urusan. Pak IQ itu enggak. Baik itu kita belum jamah skill pun belum. Kita belum menjamah prasyaratnya, belum. Kita tidak menjamah mengenai merek baju, outfit, sneaker tertentu. Tidak. Baik adalah standar pertama dunia ini berikan sesuatu disetujui oleh firman Tuhan. Baik. Amin. Jika kamu punya nyali, setelah tanya sama temenmu, tanya sama papa mamamu. Tanah, tadi aku ikut baik pendeta Anet ke Jogja yang mengambil miracle blessing. Menurut papa mama, aku itu anak yang baik belum? Yo piye yo elek. Wis trimo. Sudah. Ya, jangan marah. Oh papamu mau marahi, berarti aku dong apik. Enggak. Tenang. Tuhan, berarti aku belum baik. Jangan malah bikin masalah. Tadi pendeta udah bilang, apa jawab suwi, berarti apa itu jawabannya? Jangan. Apalagi sini yang anak gede-gede begini. Gede-gede. Kalau tanya, tonnya itu betul. Mak, aku anak yang baik enggak? Ngawur nih. Wih mamaku sudah paling ngambil sak donya dulu. Offside. Belum bisa. Jelas? Iya. Segampang itu. Saya datang ke sekolah anak-anak saya, berarti 18 sekolah. Saya tanya dulu, anak saya baik nggak? Oh baik Pak kalian. Berarti itu sekolah. Ada lagi, gini loh Pak ya. Nah gini. Anda ngomong tanyain baik tak aja butuh jelas ke gini. Saya juga sama. Saya seorang pendeta. Ya, jadi gampang saja. Nanti kalau ke perwil akan tanya, kalian mau perwil DIY baik apa enggak? Wah, yo iya ya relatif ya Pak. Berarti saya belum baik. Berarti saya kenyataan. Mungkin ada orang yang ceplosan mulut saya yang kayak cabai, ya apa gitu sehingga dia kena enggak tahu. Tapi kita harus rendah hati. Kalau mau jadi berkat, nomor 1 lewati baik dulu. Ya. Lewati baik dulu. Yang mengerti katakan amin. Anda ngerti permainannya. Di dunia ini kita nggak bisa melanggar yang Tuhan tetapkan. Ya. Ada God sovereignty, kedaulatan Allah. Ada responsible of man, tanggung jawab manusia. Betul? Ya. Saya tanya, kita dikasih gigi, itu tanggung jawab manusia atau kedaulatan Allah? Kedaulatan Allah. Siapa di sini yang punya gigi hasil doa kan? Dulu om gitu, ya nona, terus kamu doa, kamu puasa, terus keluar, haleluya, keluar di Maranatha gitu, enggak. Itu adalah anugerah Tuhan. Tapi saya tanya, kalau gigimu kotor, gigimu kuning-kuning, gigimu selilitan, the full of jigong, Tuhan atau tanggung jawab manusia? Tanggung jawab manusia.
Berarti katakan amin semuanya. Tinggi badan, kedaulatan Tuhan atau tanggung jawab manusia? Kedaulatan Tuhan. Gendut langsing, Tanggung jawab manusia. sehat bugar sakit-sakitan, Tanggung jawab manusia. iya, ya. Di Bali ada pendeta punya mujizat khusus, didoain tumpang tangan turun 20 kilo, lalu mau takjak kamu. Ya, begitu saya datangi, dia langsung disclaimer, Pak, ya ini tergantung iman masing-masing, saya bisa tidak, saya terus malah babi guling firmannya lidah dan amin. Yang mengerti kata amin. Jadi mulai sekarang saya simple sederhana. Kita tidak berbicara mengenai harga apa. Kamu tanya, kamu pakai baju baik mau enggak? Sederhana. Ya, rambutmu setnya baik mau enggak? Kamu buka rapot, jujur, baik enggak? Baik enggak? Pak jujur, saya kalau cuma lihat hitam sama biru itu Pak, itu Pak kurang kebobok ya Pak ya. Maka saya bukan merah. Wow, cuma gitu, amin. Ya, jadi lewati baik. Kamu lewati baik. Ya. Kamu sedang ditunggu seluruh Indonesia. Mari bangkit pergi. Tadi tolongin jangan sampai jadi.